Halo, selamat malam Bapak, Ibu, teman semua, rekan semua, salam sehat. Malam ini ya selamat bergabung, Kak, apa saja boleh, terima kasih. Iya, materi kali ini adalah hari ini membahas ya Kak Ujo, selamat bergabung, tanda-tanda pembuluh darah kurang lancar. Eee, s Hari ini udah kangen ya, udah lama kita nggak, istilahnya, nggak ketemu ya, nggak tegur sapa, nggak silaturahmi lagi. Ini, maaf sebentar ya. Ya, maaf maaf ada gangguan teknis, lupa. Eee, iya iya. Oke, lanjut ya, ini Bapak Ibu teman semua, materi kali ini adalah, eee, tanda-tanda ya selamat bergabung Kak Krisdiati, Kak Wiji, tanda-tanda aliran darah kurang lancar. Nah, apa aja sih tanda-tandanya gitu? Mungkin Bapak Ibu kawan semua udah sering ya merasakan kayak macam kalau di posisi duduk atau di posisi tertentu yang terlalu lama, jadi berasa pegel, gebas-gebas. Selamat bergabung Kak Nur Said, Kak Kang Idwi Juran ya. Obrolan malam ini ya Kak Nani, tanda-tanda pembuluh darah. Selamat bergabung Kak Nur Said, Kak Kang Idwi Juran ya. Obrolan malam ini ya Kak Nani, tanda-tanda pembuluh darah kurang lancar gitu. Nah, hari ini udah kangen nih, udah lama banget ya nggak ngobrol sama kawan semua ya. Selamat bergabung Kak Nur Hasanah, Kak Azwa, ya Kak Nur, halo. Nah, ini materinya tanda-tanda aliran darah kurang lancar. Selamat bergabung Kak Satria, Kak Prita, terus kemudian Kak Fatimah ya, Kak Herianto, Kak Pak D, dan Rini lanjut ya. Materinya tanda-tanda pembuluh darah kurang lancar. Nah, ada 5 tanda yang mungkin Bapak Ibu kawan semua merasakannya, tapi nggak nyadar gitu kalau itu adalah salah satu gejala. Kak Fatimah, selamat bergabung Kak Tansi. Ibu kawan semua merasakannya, tapi nggak nyadar gitu kalau itu adalah salah satu gejala. Kak Fatimah, selamat bergabung Kak Tansi. Iya, selamat bergabung Kak Nur, Kak Linda Tarigan, Kak Al-Ghazali. Nah, nggak ngeh kalau itu adalah salah satu indikasi, salah satu, salah dua ya, mungkin juga salah tiga, karena mengalami ketiga gejala dari 5 tanda-tanda. Nah, nggak ngeh kalau itu adalah salah satu indikasi, salah satu, salah dua ya, mungkin juga salah tiga, karena mengalami ketiga gejala dari 5 tanda-tanda. Ya, Kak Nias, pembuluh darah kurang lancar, kayak macam misalnya selamat bergabung Kak Gurmalasari, berada di posisi yang sama dalam waktu yang lama. Halo Kak Fatima, Kak Niti, Kak Ros. Nah itu, terasa kebas, pegel-pegel, Kak Beauty Advisor, Kak Ol, Kak Ziva, nah Kak Aya, Kak Sriwiyati, ya Kak K. Nah itu, berasa kebas-kebas, Kak Aya. Nah, terus kemudian apalagi nih, ini sambil baca-baca WA ya, chat-chat ya. Terus, tidur cukup, ini sambil baca-baca WA ya, chat-chat ya. Terus, tidur cukup tapi tetap merasa lelah gitu ya. Selamat bergabung Kak Rusmini. Karena apa? Ya selamat bergabung Kak Lia, Kak user 83835. Nah, pada saat sudah tidur sudah cukup. Halo Kak user 83535. Kak Biharul, Kak Mama Tia, selamat bergabung Kak Biharul. Nah, itu sudah tidurnya sudah cukup, tapi kok badan masih pegel-pegel, masih berasa lelah aja gitu ya. Karena apa? Karena pada saat tidur itu Kak Ramadan, Kak Rohmi, ya Kak Lia ya. Nah, itu ini halo Kak Ramadan. Pada saat tidur
itu kan sebetulnya tubuh itu, rileks ya, ada perbaikan gitu, regenerasi pada saat istirahat. Tapi karena ada banyak kerusakan di dalam tubuh, sehingga tubuh itu bekerja, jadi energinya itu selamat bergabung Kak Aici, Kak Eka, Kak Ramayanti, Kak Lida, dipakai untuk perbaikan, untuk kerja memperbaiki, meregenerasi gitu. Sehingga pada saat bangun tidur itu pegel semua, terus kemudian merasa lelah. Jadi bertanya itu tidur udah cukup, kok masih lelah juga gitu ya. Kalau diterusin tidurnya jadi pusing gitu Kak Yuyun. Nah, pernah nggak kawan semua merasakan hal tersebut ya? Nah, udah 2 tanda nih. Satunya di posisi yang sama, badan, kaki atau tangan berasa kebas gitu. Misalnya kalau pas megang motor nyetir gitu, taunya semutan gitu ya, terus kebas-kebas gitu. Mami, terus pas tidur gitu, pas miring gitu tangannya, buat bantalan gitu. Selamat bergabung Sabrina, Kak Lilis, taunya semutan, kebas-kebas gitu. Nah, Kak Desi, itu bukan karena tertindih atau aliran darah tidak lancar gitu ya. Itu karena ada ya itu juga salah satu faktornya tapi bukan yang kuatnya itu ya. Dalam arti ada sesuatu yang tidak mengganggu alirannya. Kak Lina gitu, ada hambatan gitu. Nah, misalnya nih, duduk duduk, selamat bergabung Kak Titi, Kak Novita Sari, Kak 44751. Pada saat posisi duduk, kakinya nggak kena lantai gitu atau nggak nelapak gitu. Ada gantung dikit gitu ya, karena kursi sama badan lebih tinggi, itu berasa semutan. Satu, pada saat posisi duduk kakinya nggak kena lantai gitu atau nggak nelapak gitu, ada gantung dikit gitu ya karena kursi sama badan lebih tinggi, itu berasa semutan, kebas-kebas, Kak Sonang. Nah itu ya, terus kemudian sudah cukup tidurnya, tapi bangun tidur malah pegel, capek semua. Ya halo Kak Sonang, itu. Terus kemudian apalagi nih, ini ini bangun tidur malah pegel, capek semua. Ya halo Kak Sonang, itu. Terus kemudian apalagi nih, ini ini sambil cek-cek ya, boleh ya. Terus, apa sih, kemudian sering, merasa kram, ya Kakak, Bapak, Ibu, teman semua, Kak Banyak Drama, Kak Artasia, itu sering kram gitu ya, sering kram karena apa? Tidak dapat asupan nutrisi, tidak dapat asupan oksigen. Jadi darah yang membawa nutrisi sama oksigen tuh nggak nyampe. Lalu sering kram karena apa? Tidak dapat asupan nutrisi, tidak dapat asupan oksigen. Jadi darah yang membawa nutrisi sama oksigen tuh nggak nyampe. Halo Kak Alif, Kak Alif, halo Kak Imade. Terus kemudian itu tidak nyampe gitu, sehingga berasa jadi kram dia gitu. Terus kemudian apalagi nih, kemudian tunggu maaf ini ada yang masuk. Terus kemudian ada yang merasa nyeri dada, nafasnya berat, terus kemudian kaki dan tangan, sering berasa dingin. Ada yang merasa nyeri dada, nafasnya berat, terus kemudian kaki dan tangan, sering berasa dingin. Kalau orang orang Prancis bilangnya anyep gitu ya. Dingin, anyep gitu ya. Ya selamat bergabung Kak Ina, Kak STRM gitu, Kak user 665 gitu. Jadi ini ulang lagi 5 tanda tubuh nih yang tanda gejala aliran darah kurang lancar. Kak Imul, Kak Nelly, Kak Umi, Kak Romala, Kak Sugiyarti. Nah itu, halo Kak Umi. Nah itu halo Kak Dani, Kak Lina. Itu salah satu tandanya misalnya nih Kakak di posisi yang sama dalam waktu yang lama atau agak lama di posisi yang tetap. Halo Kak Aji, Kak Kak Im, Kak Dani, itu kebas gitu ya, semutan. Nah, terus kemudian sudah tidur, tapi bangun tidur malah pegel semua, terus malah lelah, ngantuk gitu ya, padahal tidurnya udah cukup nih. Halo Kak Nur gitu. Terus kemudian apalagi, sering berasa kram gitu, terus dada nyeri, terus nafasnya berat,
terus tangan dan kaki berasa dingin gitu. Jadi kalau orang pegang, "Kok tanganmu dingin?" gitu ya. Terus, "Kok keringetan?" gitu, "Kok dingin?" gitu. Terus apa, kebanyakan di ruangan AC itu. Ya kalau ruangan dingin ruangan AC sih, berasa beda ya. Tapi kalau dinginnya yang nggak dapat aliran darah, nggak dapat itu, anyep istilahnya itu, gitu, dinginnya itu anyep gitu. Nah itu beda gitu, dapat aliran darah, nggak dapat itu, anyep istilahnya itu, gitu, dinginnya itu anyep gitu. Nah itu beda gitu, badan yang, suhu tubuh yang lainnya berasa biasa, hangat gitu, tapi giliran di tangan sama kaki itu adem atau anyep gitu rasanya. Nah itu tanda-tanda gejala aliran darah kurang lancar gitu ya. Selamat bergabung semua Kak Yofet, Kak Avelina, Kak Vivi, Kak Sudarwati ya, terus Kak Nulis, Kak Mama Nur gitu. Nah, Kak Tria gitu, itu salah satu indikasinya aliran darah kurang lancar gitu. Nah, terus, terus kemudian gimana dong caranya? Caranya ya aliran darah kurang lancar pasti berarti ada terus kemudian gimana dong caranya? Caranya ya aliran darah kurang lancar pasti berarti ada peradangan. Ada peradangan berarti ada kerusakan di pembuluh darah. Kalau ada kerusakan di pembuluh darah berarti ada sesuatu yang men-trigger. Berarti di pembuluh darahnya tidak lancar. Nah, yang membuat pembuluh darah tidak lancar apalagi kalau nggak plak, sumbatan, atau peradangan di pembuluh darah. Pembuluh darah bengkak, istilahnya mengalami kebengkakan jantung istilahnya gitu ya. Padahal yang bengkak itu pembuluh darahnya gitu. Nah, terus sehingga ukuran jantung agak lebih besar dari biasanya, dari ukuran normalnya gitu. Nah, itu apa sebabnya? Sebabnya bisa penyebab dari dalam dan dari luar gitu. Penyebabnya dari dalam ya dari pikiran, dari stres, terus kemudian dari produksi dari fungsi organ tubuh yang tidak seimbang, metabolisme yang tidak seimbang. Kalau dari luar apa? Apalagi kalau nggak dari pola hidup, lifestyle, kemudian ya pola makan gitu, lifestyle ya dari pola istirahatnya, pola tidurnya, pola makannya, pola pikirnya. Nah, gitu ya. Nah, itu dia gitu. Ada message masuk ini ya. Nah, itu dia kenapa gitu. Kalau yang dari luar itu gitu. Nah, itu adalah karena dari makanan, makanan yang kita asup dan juga kebiasaan kita, pola tidur kita. Karena jam tidur itu juga menentukan kesehatan, kualitas kesehatan kita. Karena tidur itu tidur yang cukup atau tidur yang berkualitas gitu ya. Misalnya kalau jam 9 tidur, itu berarti tubuh itu lebih lama rileksnya, lebih lama dapat aliran oksigennya, tubuh itu lebih lama untuk regenerasi sel, perbaikan sel. Maka tidur jam 9 itu untuk kecerdasan istilahnya gitu ya. Terus kalau yang, tidur jam 9 ya, selamat bergabung Kakak semuanya. Terima kasih sudah mampir di Beranda Rini, Anggarin dan Anggarin Rini 175, ada 2 akun Rini ya. Nah itu, ya, selamat bergabung Kak Imama. Nah itu, kalau tidur di jam 9 bikin awet muda, kalau tidur di jam 10 itu bikin cerdas gitu ya. Nah, kalau tidur di jam 11, nah ini mulai nih tidur di jam 11 berat badan naik gitu. Nah, mulai perhatikan ya, kalau yang mau jaga berat badan tidur jangan di atas jam 11 gitu. Karena apa? Kecenderungannya lapar, terus ngemil. Ngemilnya apa? Karbo. Karbo terus nggak dipakai gerak, mager, numpuk itu lemaknya di perut, perutnya jadi buncit gitu karena tidak dipakai untuk tenaga gitu ya, jadi numpuk lemaknya. Terus lama numpuk itu lemaknya di perut, perutnya jadi buncit gitu, karena tidak dipakai untuk tenaga gitu ya, jadi numpuk lemaknya. Terus selamat bergabung Kak Otong gitu ya. Kakak, Bapak, Ibu, temannya jadi buncit gitu, karena tidak dipakai untuk tenaga
gitu ya, jadi numpuk lemaknya. Terus selamat bergabung Kak Otong gitu ya. Kakak, Bapak, Ibu, teman, pembuluh darah atau pembuluh darah tidak lancar gitu. Pembuluh darah atau pembuluh darah tidak lancar gitu. Nah, itu penyebabnya dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar pembuluh darah atau pembuluh darah tidak lancar gitu. Nah, itu penyebabnya dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar dari lifestyle, pembuluh darah atau pembuluh darah tidak lancar gitu. Nah, itu penyebabnya dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar dari lifestyle, dari kualitas tidurnya, pola tidurnya ya, terus pola makannya, terus kemudian ya olahraga ya itu tadi. Terus kalau pola tidurnya bagaimana? Jam-jam tidurnya diperhatikan. Kalau jam tidurnya jam 9 malam, itu bikin awet muda. Kalau tidur jam 10 malam, itu bikin cerdas. Kalau jam 11 malam, bikin berat badan naik. Kalau jam 12 malam, itu bikin apa? Bikin rambut rontok. Kalau jam 1 malam sama dengan menimbun racun atau minum racun perlahan-lahan. Karena itu sudah merusak organ tubuh. Selamat bergabung Kak Wisnu, Kak Awi, Kak Lili, gitu ya. Selamat bergabung Kak Lina, gitu. Nah, itu ya. Gabung Kak Wisnu, Kak Awi, Kak Lili, gitu ya. Selamat bergabung Kak Lina gitu. Nah, itu ya. Terus kemudian pola makannya gimana? Urutan makannya itu fiber dulu, sayur dulu. Karena seratnya itu dan serat dari sayur dan serat dari buah. Dia cepat membusuk. Ya, selamat bergabung ke Haji Rais gitu. Terus kemudian sayuran itu seratnya fibernya dulu. Dia serat panjang, dia membantu, halo selamat bergabung Kak Mei, membantu metabolismenya, kerja peristaltiknya, organ tubuhnya. Selamat bergabung Kak Gadis, Kak Dani. Nah itu gerakan peristaltik lambungnya menjadi kuat gitu ya. Terus urutan yang kedua apa lauk pauknya? Lauk pauknya protein yang rendah lemak. Kalau anak muda boleh makan daging-daging fat gitu ya. Terus kalau yang udah usia gimana? Ya makanannya selamat bergabung Kak Hajria 140. Kalau yang sudah usia itu ganti dagingnya dengan ikan dan ayam tanpa tanpa kulit, tanpa lemak gitu. Nah, terus apalagi protein nabati dari tahu dan tempe, digorengnya yang minyak pertama atau dioles aja diolah drill atau tempenya dimakan mentah gitu ya. Terus kemudian kalau mau makan telur, protein telur, kuningnya dikurangi. Kalau mau makan dengan kuningnya, pada saat merebus jangan sampai kuningnya itu berwarna keunguan. Kalau warnanya sudah ungu, itu kolesterolnya tinggi, gitu ya. Pada saat merebus jangan sampai kuningnya itu berwarna keunguan. Kalau warnanya sudah ungu, itu kolesterolnya tinggi, gitu ya. Nah, halo selamat bergabung Kak Ros. Nah, terus apalagi karena apa? Kak, setelah itu urutan ketiga baru karbo. Karena nasi, terus kemudian tepung-tepung gereng-gerengan. Ih, aneh ya Bu Rini, ya aneh. Kalau gimana orang bisa nelen makan nasi doang gitu ya. Nah, artinya itu apa? Artinya pada saat porsi makannya berarti yang sedikit itu porsi karbonya, porsi nasinya, tepung-tepungnya, gitu. Porsi yang paling banyak sayurnya, kedua proteinnya, yang ketiga nasinya urutannya, dan makannya pun juga sayur dulu, serat dari sayur, serat dari buah, terus kemudian proteinnya. Kalau mau makan dengan nasi, ya di apa ya, ada di
protein itu dulu, terus kemudian baru sendok nasinya dengan sedikit lauk atau sayurnya gitu. Tapi dibukanya dengan itu dulu, fibernya dulu, seratnya dulu gitu ya. Supaya gerakan lambung, gerakan peristaltiknya itu kuat, dia nyerapnya gitu ya. Karena seratnya dapat gitu. Karena sayuran dan buah itu lebih cepat membusuk gitu ya. Nah, kenapa ada hutan kayak gitu kawan semua? Karena sudah zamannya eranya era mager ya, semua serba semuanya digital. Mau pesan-pesan apa-apa pakai aplikasi, pesan makan juga pakai aplikasi, mau kemana-mana pakai aplikasi, geraknya kapan gitu ya. Terus kalau lagi jenuh, makan di luar, gerak, pesen pakai aplikasi, naik Grab aja, kemana-mana pakai aplikasi, geraknya kapan gitu ya. Terus kalau lagi jenuh, makan di luar, gerak, pesen pakai aplikasi, naik Grab aja gitu. Padahal deket jaraknya, panas gitu, ntar keringetan gitu kan. Nah, terus habis itu makan, duduk ngobrol. Nah, terus nimbun deh karbonya di perut. Ujung-ujungnya apa? Perutnya buncit, berat badannya nambah, terus ngantukan gitu ya. Terus makin apa, kemudian pola pikirannya jadi makin lemah, lemot gitu. Karena semua itu sudah pembuluh darah tidak lancar, oksigen darah yang ngalir ke otak juga nggak dapat, otaknya nggak dapat asupan oksigen, nggak dapat nutrisi, terus tangan kaki juga nggak dapat, ginjal juga nggak dapat yang biasanya untuk nyaring limbah pembuangan ke darah itu kan. Nah, diolah, dibuang, terus kemudian ganti darah bersihnya. Nah, untuk dibawa lagi ke jantung, diedarkan ke seluruh tubuh dengan sistem pernapasan parunya untuk pertukaran oksigennya yang dibawa oleh darah juga. Darah itu kendaraan isinya nutrisi dan oksigen. Nah, itu namanya darah bersih. Nah, kalau ada kendaraan pasti ada jalannya. Jalannya itu adalah pembuluh darah gitu. Nah, tubuh kita itu 1000 mil itu pembuluh darah dari ujung rambut sampai ujung kaki atau 2,5 kali keliling bumi. Begitu rumitnya itu pembuluh darah. Dari pembuluh darah koroner, kapiler, vena sampai dengan pembuluh darah paling halus kapiler. Kalau sumbatannya sampai di pembuluh darah paling halus, nah itu dokter sudah tidak lagi bisa paling halus kapiler. Kalau sumbatannya sampai di pembuluh darah paling halus, nah itu dokter sudah tidak lagi bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ya hanya obat seumur hidup gitu. Operasi juga nggak bisa, pasang ring juga nggak bisa, karena ring itu juga ada diameternya gitu ya. Bapak Ibu ya, karena itu sebelum ada serangan, karena operasi juga nggak bisa, pasang ring juga nggak bisa, karena ring itu juga ada diameternya gitu ya. Bapak Ibu ya, karena itu sebelum ada serangan, karena itu namanya bukan mendadak ya, serangan jantung tuh nggak ada yang mendadak karena semua ada gejalanya, ada warningnya, ada rambu-rambunya. Nah, rambu-rambunya apa? Nah, 5 gejala aliran darah tidak lancar. Itu sudah rambu-rambu sinyal tubuh gitu. Kalau didiemin itu jadi gimana? Jadi peradangan, kerusakan tidak lancar. Itu sudah rambu-rambu sinyal tubuh gitu. Kalau didiemin itu jadi gimana? Jadi peradangan, kerusakan pembuluh darah. Kalau kerusakan pembuluh darah kan jadi apa? Ada sel-sel darah putihnya datang. Nah, sel-sel darah putih itu adalah tentara untuk memperbaiki kerusakan di pembuluh darah yang udah pecah-pecah karena peradangan itu tadi. Nah, karena jumlahnya kerusakannya banyak, akhirnya kalah sel darah putihnya jadi bangkai. Nah, bangkai-bangkai sel darah putih itu dia
akhirnya nempel di pembuluh darah. Terus kemudian yang kolesterolnya HDL, LDL itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri 70% dari dalam. Dari luar itu sebetulnya cuma 30% aja. Nah, itu karena sudah ada peradangan, ada kerusakan, maka LDL yang fungsinya untuk membantu HDL memproduksi sel darah merah, dia jadi menguat, jadi teroksidasi menjadi kolesterol tidak baik. Akhirnya berkontribusi membuat sumbatan. Sumbatan artinya apa? Terjadi penyempitan pembuluh darah koroner. Akhirnya menimbulkan serangan jantung koroner gitu ya. Serangan jantung koroner itu adalah yang sumbatan ada di pembuluh darah koroner yang ke jantung gitu. Kalau sumbatannya ada di pembuluh darah yang ke arah otak, terjadilah namanya stroke gitu ya. Tapi kalau nggak sampai terjadi stroke, terjadi pecah pembuluh darah di otak, terjadilah pendarahan di otak. Jadi otak ya banyak cairan pembuluh darah sehingga harus disedot cairannya di otak gitu ya. Nah, itu sudah banyak terjadi gitu. Nah, efeknya apa? Akibatnya ujung-ujungnya mengganggu fungsi organ tubuh lainnya seperti ginjal. Akhirnya apa? Fungsi ginjal terganggu, kreatinnya menurun, akhirnya cuci darah gitu ya. Bapak Ibu semua ya. Sebetulnya itu tidak perlu terjadi, itu bisa dicegah gitu. Makanya ada dokter yang menyarankan kalau nggak mau cuci darah, perbaiki kondisi jantungnya, kesehatan jantungnya. Kesehatan jantung itu dari mana? Ya dari kesehatan memperbaiki kondisi jantungnya, kesehatan jantungnya. Kesehatan jantung itu dari mana? Ya dari kesehatan pembuluh darah dan darah, gitu ya. Pembuluh darah dan darah kuncinya di situ gitu. Nah, pembuluh darah dan darah itu gitu, Bapak Ibu teman semua. Nah, pembuluh darah dan darah itu apakah bisa Bu dengan olahraga? Nah, ini dia olahraga itu juga ada jamnya. Karena ada yang sudah ada diabetes. Nah, olahraga yang baik untuk penderita diabetes itu apa? Ada yang sudah punya tekanan darah tinggi. Nah, olahraga yang baik untuk yang punya tekanan darah tinggi itu seperti apa? Jadi jangan dihajar, disamaratakan gitu ya. Karena apa? Mau membakar lemak katanya gitu. Mau menurunkan kadar kolesterol katanya gitu ya. Nggak taunya itu udah sumbatan. Kalau udah lemak katanya gitu, mau menurunkan kadar kolesterol katanya gitu ya, nggak taunya itu udah sumbatan. Kalau udah sumbatan artinya apa? Dengan olahraga dipacu akhirnya apa? Ya pecah pembuluh darahnya, bukannya sehat setelah olahraga duduk diam check out serangan jantung gitu ya. Nah, itu bukan alih-alih jadi sehat karena itu banyak sekali olahragawan, banyak sekali aktor-aktor muda, artis-artis, terus instruktur zumba, instruktur gym semuanya apa? Check out setelah berolahraga. Padahal tubuhnya proporsional, atletis gitu ya. Nampaknya segar raga. Padahal tubuhnya proporsional, atletis gitu ya. Nampaknya segar, glowing gitu. Nah, karena tidak diperhatikan sumbatan pembuluh darah. Gejalanya dikirain ngantuk-ngantuk aja. Oh, aku kurang olahraga. Oh, malam-malam olahraga gitu ya. Padahal malam itu adalah jam organ tubuh istirahat. Nah, macam kayak Bapak Ibu udah waktunya istirahat disuruh lembur gitu ya, harus kejar target, kerjaan kantor nggak selesai, kalau nggak dikerjakan malam ini besoknya gimana, ditagih sama bos, akhirnya apa, jebol levernya, akhirnya apa, SGPT SGOT-nya naik, karena apa, Bapak Ibu teman semua nabrak jam kerjanya lever, harusnya lever istirahat, buang limbah, hajar
jadi kerja rodi, nggak ada istirahatnya, nggak ada tidurnya. Terus kalau yang shiftnya malam gimana? Tidur dulu, rileks dulu, sehingga ada keseimbangan. Tubuh itu juga menganut sistem keseimbangan. Kayak macam laki perempuan pagi malam gitu ya. Terus haus tidak haus gitu. Nah, itu tadi kayak gitu, macam itu keseimbangan. Tubuh pun juga butuh keseimbangan. Metabolisme pun juga butuh keseimbangan. Metabolisme itu apa? Sistem pencernaan mengolah makanan dan minuman untuk diolah menjadi energi dan cadangan energi untuk apa? Untuk meregenerasi sel, untuk tenaga, untuk nutrisi, untuk fungsi organ tubuh supaya dapat melakukan aktivitasnya. Nah, kalau metabolismenya nggak seimbang, yang dimakan dan diminum itu lebih banyak daripada yang dibuang, itu metabolismenya sudah tidak seimbang. Akhirnya apa? Terjadi penumpukan racun, terjadi toksin. Kalau berakumulasi dari tahun ke tahun, numpuk gitu ya, akhirnya apa? Akhirnya terjadi tanda-tanda kayak macam pegel-pegel, kebas-kebas, semutan, kram. Kalau sudah ada tanda seperti itu, artinya apa? Artinya sudah ada peradangan. Kalau Bapak Ibu kawan semua cek lab, sudah ada bintangnya. Karena itu sebetulnya tidak bergejala. Gejala itu berarti sudah melampaui batas normal atau di ambang normal atas, gitu ya. Bapak Ibu teman semua. Karena itu cukupi istirahat kualitas tidurnya. Ya Kak, selamat bergabung Kak Suhaldi, Kak Widodo, Kak Rul gitu ya. Kak Jelita, kakak semuanya gitu. Halo, selamat bergabung Kak Widodo. Nah, itu ya. Jadi keseimbangan gitu. Nah, terus kemudian kalau Bapak Ibu teman semua punya kendaraan, pasti ada dong kilometer sekian, kemudian ganti oli. Kalau enggak olinya kental. Kalau kental apa? Kan mogok, busi kotor, mesin kotor. Nah, itu bisa dilihat dari kilometernya kalau kendaraan macam motor, mobil. Kalau rumah kelihatan lantai kusam, banyak semut, banyak serangga, berarti udah banyak kotoran, banyak lumpur. Kalau rumah kelihatan lantai kusam, banyak semut, banyak serangga, berarti udah banyak kotoran, banyak lumut, banyak bakteri mengendap. Nah, terus kemudian rumah kelihatan kusam, ya itu berarti jamur-jamur sudah mulai nempel. Makanya dicat, kemudian diremajakan. Itu aja yang benda mati Bapak Ibu maintain. Kalau badannya sendiri gimana? Makanya dicat, kemudian diremajakan. Itu aja yang benda mati Bapak Ibu maintain. Kalau badannya sendiri gimana? Ayo siap berikan komen di bawah ini. Kalau yang seumur hidupnya belum pernah bersihin organ tubuh, Ibu maintain. Kalau badannya sendiri gimana? Ayo siap berikan komen di bawah ini. Kalau yang seumur hidupnya belum pernah bersihin organ tubuhnya, belum pernah detox. Nah ya, ini kalau yang seumur hidupnya belum pernah bersihin organ tubuhnya, belum pernah detox. Nah ya, apa bisa badannya Bapak Ibu di laundry? Apa bisa? Cuci darah aja. Ih, janganlah ya, cuci darah itu karena apa? Karena ginjalnya tidak bisa membersihkan darah aja. Ih, janganlah ya, cuci darah itu karena apa? Karena ginjalnya tidak bisa membersihkan, membuang limbah, sisa metabolisme dari sel darah merah itu nggak berfungsi. Karena itu butuh bantuan dari luar untuk cuci darah, membersihkan darahnya gitu ya. Nah, itu kalau tubuh itu butuh bantuan dari luar sendiri gimana? Detox. Detoxnya apa? Detox pembuluh darah dan metabolisme gitu. Dua aja dijaga gitu ya metabolismenya. Kenapa metabolismenya penting? Karena apa?
apapun itu berawal dari makanan dan minuman, faktor dari luar ya nih ya. Karena apa? Yang bertanggung jawab bapak dan ibu, semua kawan semua yang memasukkan ke dalam mulut itu adalah 5 jari. 5 jari otomatis dilihat dong makanannya. Pada saat melihat makanan ngiler dong, kan dilihat dong. Nah, yang melihat itu alam bawah sadarnya atau dengan kesadaran. Kalau alam bawah sadarnya emosi yang bicara, nafsu, lapar mata, semua ditunjuk, semua dimakan, semua dijadikan dalam satu piring gitu. Tapi kalau dengan kesadaran makannya pasti dipikirkan dalam arti keseimbangannya, seratnya, proteinnya, dan karbonya gitu ya. Nah, itu kalau tanggung jawab itu artinya. Jadi apa yang diasup itu sudah dengan tanggung jawab disadari. Karena kalau sudah lewat leher ke bawah itu adalah penyakit. Karena dia kalau sudah berlabuh di lambung itu namanya kayak macam maaf septic tanknya. Itu limbahnya kumpul semua di situ. Sama dengan apa itu membawa limbah kemana-mana. Kalau nggak bisa terbuang dengan tuntas, perutnya buncit gitu ya, karena tumpukan limbah. Terus apa kurit jadi kusam, karena limbah itu juga terbuangnya melalui apa PAK, pipis, BAB, apa kurit jadi kusam, karena limbah itu juga terbuangnya melalui apa PAK, pipis, BAB, terus keringat, keringat yang penuh dengan limbah-limbah tubuh itu toksinnya nempel di kulit, kulitnya jadi kusam, kotor, bersisik gitu ya. Terus apa ada bintik-bintik hitamnya, itu biasanya yang ada riwayat gula gitu ya. Nah, itu terlihat di situ. Jadi ada bercak-bercak itu warna-warna gelap gitu di jari-jari tangannya juga gitu, itu nampak gitu, itu tandanya kotor darahnya dan pembuluh darahnya gitu ya di situ. Dan kecukupan air minum juga perlu. Nah, kecukupan air minum itu juga perlu, mengukurnya gimana, berat badan dikali 0,03. Misalnya Rini ini berat badan 45 dikali 0,3, 0,03 ya 1,5 liter lah ya. Jadi seukuran botol mineral gede gitu. Ya kalau ini masih masih 800-an ya, masih kurang ini ya, perlu ditambah lagi gitu. Nih, ini target juga nih gitu. Ya kalau ini masih masih 800-an ya, masih kurang ini ya, perlu ditambah lagi gitu. Nih, ini target juga nih, ini minum ya. Bismillah. Masih masih 800-an ya, masih kurang ini ya, perlu ditambah lagi gitu. Nih, ini target juga nih, Rini minum ya. Bismillah. Di situ. Tapi yang bagus itu adalah di jam 7 malam itu sudah terpenuhi 1,5 liter atau 1,2 liter atau satu setengah liter lah ya. Jadi malamnya itu cuma tinggal membasahi tenggorokan, tidak dalam porsi minum kenyang atau banyak minum gitu ya. Karena itu fungsi ginjal juga akan terganggu gitu ya. Kawan minum kenyang atau banyak minum gitu ya, karena itu fungsi ginjal juga akan terganggu gitu ya. Kawan semua, itu sebetulnya simple. Terus kemudian gimana kalau enggak doyan sayur, enggak suka sayur, padahal di urutan makanan itu karena untuk yang mager itu fibernya dulu, sayurnya dulu, seratnya dulu gitu ya. Nah, selamat bergabung Kak Iim, Kak Wanofor, Kak Widodo gitu ya, Kak Rosa. Nah, dengan yang nggak suka sayur, konsumsi nutrisi yang serat dari fiber, dari ekstrak apel di dalamnya itu, maaf, ekstrak apel di dalamnya itu ada rimpang kunyit. Ada rimpang kunyit, ada brokolinya. Jadi ini adalah serat-serat
dari buah-buahan dan sayur gitu ya. Ada komposisinya juga di sini, di situ. Ini. Nah, ini diminumnya itu tadi kalau urutan makan fiber dulu, protein, terus kemudian baru karbo. Nah, serat dulu, bangun tidur, perut kosong, langsung serat gitu, fiber. Minum dulu, protein, terus kemudian baru karbo. Nah, serat dulu, bangun tidur, perut kosong, langsung serat gitu, fiber. Minum bayom gitu. Jadi dari serat apel, ekstrak ekstrak apel gitu ya. Dari buah apel seratnya ada rimpang kunyitnya, ada brokolinya, ada wortelnya, ada daun teh hijaunya. Jadi semua tumbuh-tumbuhan ya, ada sertifikat namanya USDA gitu. Jadi berbahan alami 100% gitu. Dan kemudian setelah itu apa? Setelah melakukan detox metabolisme pencernaan dan usus, karena fiber ini adalah untuk mendetoks pencernaan. Jadi yang perut-perut buncit, yang buat BAB-nya nggak tuntas, digelontor sama ini si fiber ini gitu ya. Terus yang pengaruhnya ke usus, ususnya jadi ada bakterinya karena BAB-nya nggak lancar. Karena itu ada yang kena kanker usus, kanker kulun gitu ya, bakteri. Dan bakteri-bakteri itu bisa nanti terbawa oleh darah. Dan bakteri yang terbawa oleh darah, dia bisa mengendap nanti di apa? Kalau yang punya kelainan katup jantung gitu, dia bisa masuk di katupnya itu. Jadi ada kebocoran katup jantung gitu ya. Nah, terus kemudian apalagi bisa membuat kekentalan darah karena ada bakteri di darah itu tadi gitu. Jadi ada jadi penyakit jantung itu tidak hanya dari sumbatan aja, dari apa jantung koroner aja. Jadi dari itu apa kelainan katup jantungnya tidak bisa rapat, itu terus bisa tidak bisa menutup rapat. Jadi bisa masuk bakteri-bakteri itu tadi. Sehingga apa? Jadi kebocoran katup jantung gitu. Terus kemudian bisa masuk bakteri, virus gitu ya, kayak macam eh, pasca COVID ini banyak yang kena sakit jantung, menderita penyakit jantung itu karena apa? Karena virus gitu. Nah, dia menyerang ke pembuluh darah dan darah. Dia masuk melalui itu. Jadi dari udara, dari makanan, dari apa bersosialisasi dengan orang yang membawa virus. Kalau yang kita tidak tahu ya dengan siapa aja kan saking apa ramainya crowdednya di kendaraan umum dimanapun gitu. Nah di situ ya dan juga karena pikiran stres jadi ada pembengkakan pembuluh darah atau jantung bengkak sehingga ukuran jantungnya lebih besar karena ada pembengkakan di situ gitu. Jadi dia tekanannya kuat, tinggi gitu ya. Karena apa? Karena tekanan darah dia meningkat sehingga jantung bekerja keras sehingga ada pembengkakan. Ukuran jantung menjadi lebih besar jadi pembengkakan di jantung gitu. Jadi itu uh, kalau tidak diperhatikan itu tadi jadi macam kayak silent killer. Dia tidak nampak, tidak bergejala gitu. Kalau pada saat begitu serangan artinya tidak bergejala. Dia bisa menyerang atau bisa muncul kapan saja. Itu yang dibilang silent killer gitu. Jadi pada saat habis olahraga, habis berenang gitu ya, karena seger dong, kena air dong, tapi sebetulnya sudah ada gejalanya, sumbatannya, nyeri-nyerinya gitu. Habis kerja padat gitu, mau berenang, mau healing istilahnya gitu. Tapi padahal di situ sudah posisi ada sumbatan sekian persen. Jadi pikirnya badannya capek-capek aja, pegel-pegel aja gitu ya. Padahal itu indikasi sumbatan, pembuluh darah tidak lancar gitu. Dihajar aja pakai olahraga. Ya udah bisa terjadi pada saat berenang serangannya mendadak terjadi di situ. Langsung tenggelam dia. Nah, gitu. Jadi sudah tidak bisa tertolong lagi karena terjadinya serangan pada saat berenang. Jadi tenggelam di kolam renang gitu ya. Di situ. Jadi
Bapak, Ibu, teman semua kalau sudah merasakan 5 tanda tubuh fisik dia, itu diperhatikan gitu. Dan jadi makanya paling baik itu di-maintain. Maintain pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Karena semuanya itu tidak bergejala. Bergejala kalau berarti sudah ada, di atas normal. Kalau sudah bergejala berarti dia sudah di atas normal atau normal atas gitu, ambang atas gitu ya. Bapak Ibu teman semua, kalau periksa lab sudah ada di antaranya ada yang bintang-bintang. Itu sudah memberikan rasa tidak nyaman, sudah menimbulkan kebas-kebas, semutan, kram, nyeri dada, sesak nafas. Nah, itu itu berarti sudah ada peradangan di situ gitu, sudah ada sumbatan di situ, sudah ada kerusakan organ di situ ya, di situ. Jadi jangan tunggu sakit, dicegah gitu ya, di maintain karena bisa terjadi kapan saja dia menyerangnya, tapi tidak ada yang mendadak karena dia sudah memberikan sinyal di awalnya. Cuman aware apa enggak, care to health apa enggak dari teman-teman semua gitu ya. Jadi hari ini ulang lagi ya, materinya malam ini tanda atau gejala pembuluh darah tidak lancar. Ada 5 yang gampang teman semua apa perhatikan gitu ya. Misalnya nih kalau duduk di posisi yang gantung gitu kakinya, misalnya posisi tidak kena lantai, terus jadi kebas semutan gitu. Nah, di posisi yang sama agak lama tuh. Terus kemudian sudah tidur waktu yang lama, sudah nyenyak tidurnya, tapi bangunnya itu lelah, pegel-pegel gitu. Nah, terus apalagi nyeri dada, sakit, sesak nafas, apalagi kalau beraktivitas lebih gitu ya. Nah, terus apalagi kram, kram beda ya dengan semutan ya. Kram itu kaku begini, kayak nggak bisa kaku, bener-bener nggak bisa digerakkan gitu ya. Beda-beda dengan stroke ya kram, tapi ini gejala stroke, stroke ringan sebenarnya kram itu. Nah, terus bisa di tangan, bisa di kaki. Jadi kalau jari kaki tiba-tiba manteng gini, nggak bisa ditekuk, nggak di apa, itu kram. Kram itu artinya gejala stroke ringan gitu ya, di ujung-ujung tangan itu juga kram. Nah, itu bahaya kalau yang lagi bawa kendaraan gitu ya. Nah, bahaya juga buat si abang-abang ojol gitu ya, Grab, Gokar juga. Karena kita penumpang nggak tahu nih si abangnya sehat apa enggak nih pada saat bawa. Jadi kawan semua yang menggunakan jasa itu doa aja ya, diawali dengan doa gitu, semoga diselamatkan ya dari ketidak baik itu tadi, kesia-siaan itu tadi ya, terhindar gitu ya. Nah, itu tadi. Terus kemudian telapak tangan, telapak kaki itu berasa dingin gitu. Beda dengan dinginnya karena AC ya, beda. Anyep, anyep, anyep gitu bahasa Inggrisnya, anyep gitu. Adem gitu, terus keringetan gitu ya. Nah, itu. Terus jadi itu kalau ya dari dalam itu apa gitu. Ya dari pikiran, psikologis gitu ya. Terus kemudian dari asam lambung naik, kecemasan, sehingga anxiety ya, kecemasan yang berlebihan gitu, sehingga membuat irama debar-debar, debar-debar hingga ritme jantung juga nggak stabil gitu. Nah, itu mengganggu karena kecemasan, ketakutan itu membuat tubuh memproduksi hormon kortisol dan adrenalin berlebih. Karena hormon itu yang apa? Membuat pembekuan darah gitu ya. Darah jadi cepat beku gitu. Karena itu tadi dari dalam, dan tubuh sendiri itu sebetulnya memproduksi lemak itu 70%. Lemak itu banyak, lebih banyak diproduksi oleh tubuh sendiri karena tubuh butuh lemak untuk pembakaran, untuk tenaga, untuk sel-sel darah merah gitu ya, untuk nutrisi itu dibutuhkan lemak itu gitu.
tapi karena sudah ada peradangan, jadi LDL teroksidasi, kolesterol yang teroksidasi jadi LDL gitu. Nah ya, di situ jadi itu dari dalam. Dari luar apa? Lifestyle itu tadi. Pola tidur, pola makan, pola istirahat, olahraganya gitu ya. Terus kalau pola tidur jam 9 bikin awet muda 9 malam. Kalau tidurnya jam 10 malam itu bikin otak cerdas gitu. Kalau jam 11 malam tidurnya bikin berat badan nambah gitu. Terus kalau jam 12 malam bikin berat badan apa berat badannya jam 11 malam bikin ini apa berat badan nambah gitu ya. Terus kalau jam 12 malam, jam 12 malam itu tadi bikin rambut rontok gitu ya. Kalau jam 1 malam itu sama dengan pelan-pelan minum racun ya. Karena sudah mulai mempersilahkan atau merusak tubuhnya sendiri karena organ-organ tubuh sudah kacau. Karena mereka semua punya jam kerja sama macam kayak kita, kayak orang muslim itu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, sama organ tubuh juga punya irama kerja seperti itu gitu ya. Nah, kenapa di